Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan pada acara Manahema. Mari kita berdoa sebelumnya. Segala puji syukur terima kasih Bapak di dalam surga buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi firman Tuhan, biar firman-Mu ini beri kekuatan dan memberi hidup kami pada hari ini. Sertai semua yang mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja supaya firman ini beri kekuatan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon firman ini, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat dipelihara Tuhan ya. Dalam menyertai saudara dan saya pagi hari ini kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mendapat satu hadiah yang indah, istimewa dari teman kita, bagaimana kita bersikap kita? Pasti kita berterima kasih ya. Berterima kasih sebaik-baiknya. Apa kita membuang hadiah itu? Tidak. Pasti kita simpan sebaik-baiknya. Kita pelihara supaya hadiah itu tidak hilang, ya toh. Hadiah yang istimewa itu tidak hilang, tapi tetap kita simpan sampai selama-lamanya. Begitupun saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri yang dikorbankan untuk menyelamatkan tubuh kita. Saudara dan saya, kita dapat hadiah keselamatan dari Tuhan dengan cuma-cuma ya. Tidak usah bayar, tidak usah pakai uang segala macam, tapi diberikan dengan cuma-cuma. Hanya dengan percaya kepada Yesus, saudara dan saya diselamatkan tubuh jiwa rohnya, ditebus dosanya. Saudara, keselamatan dari Tuhan itu cuma-cuma. Bagaimana kita meresponi itu, menerima keselamatan dari Tuhan itu, saudara? Apa kita berbuat acuh tak acuh? Saudara, kita diberi bukan harga yang murah dan harga yang mahal oleh Daya sendiri keselamatan itu, saudara. Biar kita sebagai anak Tuhan, kita memelihara dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara, biar kita memelihara dengan sungguh-sungguh ya, menjaga dengan baik dari setiap langkah hidup kita, supaya kita tidak membuang dan mengabaikan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara, kita baca di dalam Roma 12 dikatakan ya. Roma 12 ditulis ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sudah, inilah Tuhan mengatakan ya, firman Tuhan, kita biar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, kepada Allah yang kudus dan berkenan kepada Allah, saudara. Setelah kita diselamatkan, biar kita menjaga iman kita di persembahan yang kudus buat Tuhan ya, berkenan kepada Tuhan ya. Saudara, karena kita memberikan pembaharuan budimu ya, dan membaharui budimu ya, pembaharuan budimu sehingga kamu membedakan mana yang kehendak yang baik dan berkenan kepadanya, saudara. Jadi saudara, kita meresponi ini dengan tahu siapa kita ini. Kita sudah ditebus Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, kita pelihara kesempatan itu ya, kesempatan hidup kita sebagai hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan ya. Persembahan yang tubuh kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu sebagai sesuatu kebenaran ya, hidup sebagai kebenaran dari Tuhan, saudara. Tidak serupa dengan dunia ini, saudara, kan sudah diubahkan dari dunia yang gelap ini menjadi terang yang ajaib. Jadi kita mengubah budimu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya, dan berpaling kepada Kristus ya, berpusat kepada Kristus, bukan berpusat pada diri sendiri ya. Manusia lama berpusat pada diri sendiri, tapi kita berpusat hanya kepada Kristus. Selanjutnya sudah kita hidup biar Tuhan ya, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya kita
bukan hanya sendiri, tapi kita hidup bersama ya. Ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang diberikan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara, jadi ini kehidupan berkomunikasi ya, bersama-sama ya, bukan sendiri, tapi hidup saling mengasihi, saling terpasang, saling bersatu, membela sebagai tubuh Kristus ya, bersama-sama melakukan kehendak Tuhan dan pusatnya pada Tuhan ya. Tapi kita adalah berharga di mata Tuhan ya. Setiap anggota berbeda-beda fungsinya, tapi dikatakan bersama-sama punya tugas yang sama. Demikian juga kita, ayat 5. Walaupun banyak ada satu tubuh dalam Kristus, tapi kita punya masing-masing anggota yang seorang dari yang lain. Demikian kita punya karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi karunia itu adalah nubuat yang melakukan dengan iman kita. Tiap-tiap kita punya anugerah yang karunia beda-beda, tapi satu semua disatukan untuk memuliakan Tuhan, saudara ya. Dan kita bersatu, hidup baru, dan untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Sebagai anak Tuhan, dipelihara Tuhan, perubahan hidup jadi berkenan, yang kudus dan berkenan, dan dalam kelompok kita bersatu lagi sebagai tubuh Kristus yang bersama-sama dan fungsinya dan karunia berbeda-beda, tapi semua untuk memuliakan Tuhan, bersatu lagi. Maka Roh Kudus akan menolong kita, saudara, mengangkat kita untuk belajar hidup baru dan bersama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, saudara, sebagai jemaat Kristus yang bersatu hati, ya, saling menolong, saling mengasihi, saudara ya. Itulah Tuhan menolong, saudara. Mari kita mohon Roh Kudus menolong kita, menolong saudara dan saya untuk belajar masuk hidup yang baru dan bersama Tuhan sebagai jemaat Kristus yang bersatu, bersehati, dan memuliakan Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, kita sebagai anak Tuhan, ya, kita memelihara keselamatan hadiah dari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan hidup sendiri dan pribadi seperti persembahan tubuh yang berkenan dan kudus pada Tuhan, dan tidak bersekutuan bersama-sama anak Tuhan. Kita bersatu hati, saling mengasihi, saling melakukan tugas masing-masing, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Pasti indah kehidupan anak Tuhan, pasti yang indah, berubah dari kehidupan dunia ini, bersatu hati dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, saudara, inilah kita respon kita menerima kesempatan Tuhan itu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, dan kita pegang kesempatan Tuhan dengan meresponi dengan yang benar dan hati-hati, dan minta benar kudus. Roh Kudus mengajar kita untuk selalu kita dekat kepada Tuhan dan bersama-sama sesama untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Bapak dalam surga buat firman pada pagi hari ini. Biar kami, Tuhan, meresponi, menerima kesempatan Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami diselamatkan hanya oleh darah Yesus yang suci. Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu besar, kami diselamatkan Tuhan. Biar kami, Tuhan, kami mengubahkan hidup kami, hidup yang baru, bersama-sama dengan anak-anak-Mu sesama seiman, Tuhan, bersatu hati, saya mengasihi, saya menolong, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ajarkan Roh Kudus untuk hidup menurut kehendak-Mu saja. Dan nama Tuhan Yesus, segala doa, haleluya, amin.